Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda dengan NIM 22002005. Yang sama-sama saya hormati Ibu Prof. Nurhizra Gistituati, dan di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu yang pertama tentang konsep dasar perilaku organisasi dan perkembangannya. Yang poin yang pertama itu tentang apa itu perilaku organisasi. Definisi perilaku organisasi menurut Prof. Joy Kelly, perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, serta berkembang. Yang kedua, menurut Dr. Adam Indrawijaya, yaitu perilaku organisasi ini adalah bidang studi yang mempelajari seluruh aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Yang ketiga, menurut Dr. Sutrisna, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus atau karakteristik individu anggota dengan sifat khusus, karakteristik ini, organisasi, serta pengaruh lingkungan. Jadi mungkin dapat kita simpulkan, perilaku organisasi ini merupakan bidang studi yang menelaah sifat, dinamika, dan interaksi dalam organisasi. Fokusnya tidak hanya pada bagaimana organisasi terbentuk, tumbuh, dan berkembang, tetapi juga pada hubungan timbal balik antara anggota dengan organisasi, serta pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku dan dinamika organisasi sumber. Poin yang kedua yaitu tentang apa pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama itu penempatan yang tepat, yaitu membantu pimpinan menempatkan individu sesuai kepribadian dan keahliannya. Yang kedua, meningkatkan motivasi, yaitu memudahkan pimpinan menentukan strategi motivasi yang tepat untuk meningkatkan semangat kerja bawahan. Yang ketiga, pengarahan dan penggerakan, yaitu membantu pimpinan dalam menggerakkan serta mengarahkan bawahan agar tugas berjalan efektif. Yang keempat, integrasi dalam organisasi, yaitu membantu pimpinan mengintegrasikan bawahan agar bekerja selaras mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang sejarah perkembangan perilaku organisasi. Perilaku organisasi telah dipelajari sejak zaman kuno melalui pemikiran filsuf seperti Plato dan Aristoteles, yang membahas hakikat jiwa dan perilaku manusia. Pada era pra-1900, pemikiran Adam Smith tentang division of labor dan etika kerja Nasrani menjadi dasar awal konsep keorganisasian, yaitu menurut Yudhistira dan Satra, halaman 214. Selanjutnya, memasuki awal abad ke-20, berkembang teori manajemen ilmiah atau scientific management oleh Frederick Taylor yang menekankan efisiensi kerja melalui sistematisasi tugas serta pemikiran Henry Fayol tentang fungsi manajemen dan Max Weber mengenai birokrasi sebagai tatanan kerja yang adil. Pada tahun 1920-an, lahir Human Relation Movement yang menekankan pentingnya sikap dan perasaan pekerja. Periode ini menggeser pandangan klasik yang terlalu mekanistik dan mulai menyoroti para faktor manusia dalam organisasi, yaitu menurut Yudhistira dan Satra. Selanjutnya, 1940-an menandai munculnya pendekatan grup dinamik yang menyoroti dinamika kelompok dan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan. Periode ini juga mempertegas birokrasi Weber. Pada 1950-an, fokus bergeser pada kepemimpinan dengan teori X dan Y. Selanjutnya, dekade 1960-an menghadirkan Desclone teori yang menekankan kepuasan individu dalam berpartisipasi pada pengambilan keputusan, serta pendekatan
clock-technical system yang menyesuaikan organisasi dengan teknologi dan lingkungan. Kemudian 1970-an dikenal dengan sistem teori yang melihat organisasi sebagai sistem terbuka. Pada tahun 1980-an, lahir kontingensi teori yang menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi, melainkan menyesuaikan dengan situasi. Itu kata Yudhistira dan Satra. Seiring waktu, perilaku organisasi semakin berkembang menjadi pendekatan modern. Pendekatan modern yang memandang organisasi sebagai sistem yang dinamis, melibatkan faktor manusia, teknologi, lingkungan, serta hubungan timbal balik antar variabel. Pendekatan behavioristik atau social learning itu menurut Bandura, hingga teori kontemporer memperkuat landasan perilaku organisasi yang bersifat multidisipliner dan kontekstual, yaitu menurut Widayanti 2019. Selanjutnya, poin yang keempat tentang perbedaan perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya. Perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya, yang pertama itu dengan psikologi industri atau organisasi. PO adalah mempelajari perilaku manusia dalam organisasi dengan pendekatan multidisipliner atau tidak hanya dari psikologi. Yang kedua, psikologi industri, yaitu mempelajari perilaku manusia berdasarkan psikologi sebagai titik awal. Yang ketiga, kesamaan, yaitu sama-sama menelaah perilaku manusia. Poin yang kedua tentang dengan psikologi dan teori organisasi. PO ini adalah fokus pada tingkah laku individu dan kelompok dalam organisasi, menggunakan variabel yang luas atau tak terbatas. Yang kedua, teori organisasi, yaitu mempelajari struktur, proses, dan hasil organisasi itu sendiri. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang dengan personel dan human resources, yaitu PO adalah lebih berorientasi pada konsep dan teori untuk memahami perilaku organisasi. Yang kedua, personel atau HR, yaitu menekankan pada teknik dan teknologi pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, yaitu kesamaan. Kesamaan ini adalah keduanya berfokus pada pengembangan motivasi, kualitas individu, kelompok, dan organisasi agar lebih maju. Jadi, dapat kita ambil kesimpulannya, perilaku organisasi berbeda dari ilmu perilaku lainnya karena PO menggunakan pendekatan multidisipliner dan berorientasi pada konsep atau teori untuk memahami perilaku individu maupun kelompok dalam organisasi. Sedangkan ilmu seperti psikologi industri, teori organisasi, dan manajemen sumber daya manusia atau SDM lebih menekankan pada aspek-aspek psikologis, struktur organisasi, atau teknik pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, menurut Widianti R. 2019, perilaku organisasi atau teori dan konsep, jilid 1, dia mengatakan psikologi ini ada terbagi empat. Yang pertama itu psikologi industri, yaitu kesamaan sama-sama mempelajari perilaku manusia dalam organisasi. Perbedaannya ini, PO adalah tidak diawali dari psikologi, melainkan menggunakan pendekatan multidisipliner. Yang berarti psikologi industri ini adalah perangkat dari psikologi manusia sebagai titik awal. Yang kedua, teori organisasi, yaitu teori organisasi ini mempelajari susunan, proses, dan hasil organisasi. Sedangkan PO yaitu mempelajari tingkah laku individu dan kelompok dalam organisasi serta penerapannya. Yang ketiga, personal dan human resources atau HR. Kesamaannya sama-sama membahas motivasi, pengembangan individu, kelompok, organisasi. Dan di sini ada perbedaannya. Yang pertama itu PO lebih menekankan pada konsep dan teori. Sedangkan personal teknologi lebih menekankan pada teknik dan teknologi dalam pengelolaan SDM, sumber daya manusia. Poin yang keempat, aspek eksternal, yaitu manajemen strategik. PO juga membahas pengaruh faktor eksternal seperti ekonomi, politik, sosial,
teknologi dan operasional, yaitu mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang kedua, ilmu lain lebih fokus pada bidang masing-masing tanpa selalu menghubungkannya dengan perilaku individu dalam organisasi. Dapat saya simpulkan, perilaku organisasi berbeda dari ilmu perilaku lainnya karena bersifat multidisipliner dan berorientasi pada konsep serta teori yang menjelaskan perilaku individu maupun kelompok dalam organisasi. Sementara itu, ilmu lain seperti psikologi industri, teori organisasi, dan manajemen sumber daya manusia atau SDM lebih menekankan pada aspek psikologi, struktur, atau teknik pengelolaan sumber daya manusia. Poin yang terakhir itu tentang ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Ruang lingkup kajian perilaku organisasi yang pertama itu menurut Widyanti 2019. Yang pertama, ruang lingkup organisasi dan metode menyangkut efisiensi prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Yang kedua, manajemen organisasi dan tata cara kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika tata cara kerja efisiensi, maka fungsi manajemen akan berjalan lancar. Yang ketiga, organisasi dan metode merupakan bentuk pelayanan teknik dan praktis bagi manajer dan administrasi dalam menjalankan teori organisasi dan manajemen secara tepat. Yang ketiga, organisasi dan metode merupakan bentuk pelayanan teknis dan praktis bagi manajer dan administrasi dalam menjalankan teori organisasi dan manajemen secara tepat. Yang keempat ini tentang ruang lingkup perilaku organisasi mencakup bidang-bidang khusus dan organisasi dan manajemen yang luas, serta fungsi membantu memahami karakter para pelaku organisasi untuk mencapai efisien kerja. Sedangkan menurut Siddu Partomo 2022, ruang lingkup perilaku organisasi mencakup integrasi tiga konsep utama, yaitu perilaku individu, meliputi pembelajaran, kepribadian, motivasi, dan sikap, bahkan ada kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antar individu, yaitu berkaitan dengan komunikasi antar karyawan, kepemimpinan, konflik, dinamika kelompok, kekuasaan, dan politik dalam organisasi. Yang terakhir, perilaku kelompok, yaitu mencakup bagaimana organisasi terbentuk, struktur organisasi, efektivitas organisasi, serta upaya kelompok dalam mencapai tujuan. Ruang lingkup perilaku organisasi membahas individu, antar individu, dan kelompok dalam organisasi, serta mencakup penerapan metode kerja yang efisien untuk mendukung fungsi manajemen. Dengan memahami ruang lingkup ini, organisasi dapat mengenali karakter anggota, mengoptimalkan interaksi, serta meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.